Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Winasis dengan NIM 05306237 dari program studi S1 Sistem Informasi Universitas Terbuka Purwakarta. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tugas 2 mata kuliah struktur data. Bisa kita lihat teman-teman, di sini ada dua soal, yaitu soal pertama adalah membuatlah program Java untuk mengurutkan data dari terbesar ke terkecil atau descending ya, menggunakan algoritma merge sort. Nanti kita tentukan sendiri nilai dari variabelnya. Ini minimal 8 elemen, kemudian kita buat analisa kinerja algoritma tersebut. Yang kedua hampir sama, tapi menggunakan algoritma counting sort. Oke, kebetulan saya sudah membuat program Java-nya untuk menjalankan dua algoritma tersebut. Di sini saya akan menjelaskan baris per baris secara jelas dan singkat ya. Oke, langsung saja seperti biasa, karena kita menggunakan bahasa pemrograman Java, karena Java adalah berbasis objek, maka kita harus mendeklarasikan membuat kelasnya terlebih dahulu ya. Kita buat kelas sorting program. Di dalam kelas kita ada method atau function. Itu karena untuk merge sort itu butuh dua. Di sini saya membutuhkan dua function ya. Untuk algoritma merge sortnya saya akan jelaskan. Yang pertama adalah function merge. Di sini karena kita tidak akan return nilai, jadi kita menggunakan void ya. Dan ini ada beberapa parameter. Parameter pertama yaitu sebuah array bertipe data integer, kita beri nama array ARR ya. Lalu left bertipe data integer, mid bertipe data integer, dan right bertipe data integer. Nah, kita juga akan membuat variabel untuk menentukan ukuran dari array. Jadi untuk merge sort itu cara kerjanya akan membagi dua data ya, dua data. Nanti kita akan bagi dua data, kanan dan kiri. Jadi kita perlu untuk menentukan panjang dari masing-masing array yang nanti untuk akan kita bagi. Selanjutnya kita akan membuat array sementara ya, yaitu yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Kita akan membagi left dan right ya, jadi dua. Yang sebelumnya masih satu array, kita akan pecah menjadi dua, yaitu kita masukkan ke array sementara yang kita bernama left L dan right R. Nah, seperti biasa kita deklarasikan tipe datanya, lalu namanya. Nah, ini untuk panjangnya kita buat dinamis ya. Kita menentukan panjang L itu N1 ya. N1 itu berarti ini nilainya itu berdasarkan argumen yang akan dimasukkan nanti. Jadi untuk N1 itu value dari variabel mid dikurangi left ditambah 1. Sedangkan untuk array sementara right itu bernilai N2, yaitu right dikurangi mid ya. Function selanjutnya yaitu kode selanjutnya itu memindahkan data ke array L dari array, ini array utama ya, ke bagian kiri. Kita menggunakan for atau pengulangan. Ini for integer i karena kita menggunakan bahasa Java, di mana di Java array itu indeksnya mulai dari 0 ya, maka kita menggunakan kita start dari 0. Jika indeks lebih kecil dari N1, nilai dari N1 atau panjang dari data array ya, maka kita lakukan pengulangan. Lalu kita masukkan, kita panggil array sementara L, indeksnya kita panggil dari sini. Kita assign nilai dari array utama, indeksnya left ditambah indeks dari loopingnya. Nah, ini juga sama, memindahkan data array ke R. Konsepnya sama, tapi kita pakai N2 itu panjang dari array R ya. Kita panggil
array R indeksnya dari indexing looping, lalu array utama indeksingnya dari nilai mid plus 1 plus indexing dari looping. Nah, kita juga buat variabel untuk indeks awal dari masing-masing ya, LR dan array utama. Selanjutnya menggabungkan dua array sementara kembali ke array utama. Jadi lalu kita sorting descending atau nilai terbesar duluan ya. Kita menggunakan while, loopingnya kita menggunakan while. While jika I, kita panggil indeks ini, nilainya lebih kecil dari N1 dan J ini ya, nilainya lebih kecil dari N2, maka akan masuk ke blok while ya, looping ini. Lalu kita akan cek kondisi jika array L indeks I lebih besar atau sama dengan array R indeks J, maka masuk ke blok F ya, blok if, sorry. Nah, lalu kita assign nilai, kita masukkan ke, jadi untuk bisa contoh array L lebih besar dari nilai nilai ini ya, lebih besar dari nilai ini atau sama dengan, maka dia akan masuk ke sini ya. Nah, nanti akan dimasukkan lagi ke array utama, array K. Kalau tidak memenuhi kondisi ini, nanti akan masuk ke else yang akan masuk nilai dari R. Jadi kalau memenuhi akan yang masuk nilai L, tapi kalau tidak memenuhi akan masuk nilai R yang masuk ke array utama ya. Jadi membandingkan. Nah, ini memasukkan sisa elemen dari L jika masih ada. Apabila ada masih sisa nilai, maka kita masukkan ke ini juga sama untuk R. Lalu kita panggil function, ini kita buat juga function merge source. Kita tidak mereturn nilai ya, ini ada parameter sama integer, sebuah array seperti berdata integer, kita beri nama R, lalu variabel left dan right. Ini kita cek ya, apa array masih bisa dibagi. Kita cek jika left dan right, jika left lebih kecil dari right, nah ini mencari titik tengah ya, cari titik tengah mid, kemudian left plus right dibagi 2. Ini rekursif ya, memanggil diri sendiri, jadi ini memanggil dirinya sendiri. Ini terus bagian kiri, ini sorting pada bagian kanan, ini menggabungkan bagian kiri dan kanan. Selanjutnya, mohon maaf, kita buat juga function untuk algoritma counting short secara descending ya. Untuk counting short kita hanya menggunakan parameter sebuah array berarti berdata integer, lalu kita cari nilai maksimum dari array ya. Ini kita buat variabel max. Untuk value-nya kita ambil dari array R, indexing pertama ya, kena 0. Lalu kita looping, kita bandingkan ya. Ini kita mulai dari 1 karena ini sudah dari 0, maka kita mulai dari 1, lalu kita bandingkan indeks looping ini dengan panjang dari nilai array. Jika memenuhi akan masuk ke pengulangan. Nanti di pengulangan kita akan melakukan cek kondisi ya. Ada logika di mana array dengan indeks I jika lebih besar dari max nilai ini, maka max sama dengan array I. Jadi kita akan bandingkan tiap nilai dari masing-masing indeks ya. Nah, lalu membuat array count sesuai range nilai 0 sampai max. Kita buat array count integer maksimal plus 1. Menghitung frekuensi setiap angka, kita hitung frekuensinya ini sama panjang nilai, lalu kita panggil variabel ini array plus plus. Nah, lalu kita susun hasilnya secara descending. Kita buat indeksnya dulu 0. Lalu kita panggil ini indeks buat looping, nilainya adalah max. Jika I lebih besar dari
atau sama dengan 0, maka I dikurangi ya. Ini nanti ada pengulangan lagi menggunakan while jika count indeks I lebih besar dari 0, maka array indeks ini plus nilainya sama dengan I. Ini count I di decrease ya, dikurangi. Nah, selanjutnya ini adalah program utamanya. Nanti ini program akan menjalankan semua fungsi di atas ya untuk pengujian. Kita buat dulu data yang akan kita uji coba untuk sorting ya. Kita buat array bertipe data integer, kita beri data merge source. Sini karena di tugas minimal 8 kita buat 8 value ya. 5, 23, 88 dan seterusnya. Kita juga buat untuk counting source ya. Ini datanya seperti ini. Kita buat acak nilainya ya supaya nanti apakah function kita sudah berjalan dengan baik. Ini untuk print line. Untuk menampilkan nanti, ini untuk menampilkan datanya, ini kita akan, karena kita sebelumnya sudah mendeklarasikan function ya atau metodenya, kita tinggal panggil saja metode tersebut untuk kita gunakan. Kita panggil merge source untuk, karena sebelumnya sudah ada parameter ini ya array, kita panggil array-nya di sini. Sorry, yang ini ya, function ini yang merge source. Ini function array-nya. Lalu untuk left-nya kita 0, data merge-nya. Untuk right-nya itu argumennya kita ambil dari panjang dari array. Dikurangi 1 karena indeks kita mulai dari 0 ya. Ini untuk sortingnya sama, kita tampilkan dulu data yang masih acak. Lalu ini kita tampilkan dulu ya hasil sortingnya, sorry. Ini untuk counting sortnya sama, kita tampilkan dulu sebelum di sorting. Lalu kita panggil method atau function dari counting sort. Kita panggil ini argumennya yaitu menggunakan variabel datanya ini data counting sort. Lalu kita tampilkan data hasil sortingnya. Oke, langsung saja kita jalankan programnya. Oke, ini adalah hasil dari menjalankan program. Kita lihat ini untuk algoritma merge source ya. Ini sebelum di sorting bisa kita lihat datanya masih acak ya, tidak berurutan. Ini setelah di sorting karena kita menggunakan descending, maka kita urutkan yang lebih besar terlebih dahulu ya. Ini 99, 88, 67, 55. Bisa kita lihat sudah urut ya dari yang terbesar. Untuk counting source sama, ini datanya masih acak setelah kita urutkan secara descending. Nah, ini kita sudah urut secara dari yang terbesar ke terkecil. Jadi analisa saya untuk merge sort dan sorting sort. Untuk merge sort secara function itu tadi sebelumnya sudah saya jelaskan. Dia membagi dulu ke dua array ya. Dua array sementara, kita anggaplah array left dan array right, lalu di sorting, lalu kita gabungkan ulang untuk mendapatkan hasil yang urut ya, sesuai. Kalau kita mau kita setting secara descending ya kita buat agar urut secara descending dan sebagainya. Array merge secara function stabil untuk penggunaan datanya banyak ya, stabil dan cocok untuk tadi data yang besar, data yang banyak ya. Nah, untuk counting source relatif lebih cepat dari merge source, tetapi
hanya berlaku untuk apabila datanya sedikit ya, tapi apabila datanya banyak, counting sort kurang efektif karena counting sort membandingkan setiap indeks ya. Jadi kita bandingkan indeks pertama dengan indeks satu, besarnya kita bandingkan terus. Itu akan sangat memakan waktu apabila datanya begitu banyak ya. Jadi harus dibandingkan masing-masing indeks. Apabila sedikit itu akan lebih cepat, tetapi apabila datanya banyak itu akan lama ya untuk melakukan sortingnya. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itu analisis dari algoritma sorting ya, merge sort dan counting sort. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.